Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita selalu panjatkan kepada Allah atas berbagai nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita. Salawat serta salam kita selalu juga sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Berjumpa kembali dengan kami untuk membahas pelajaran metode 3-in-1 yang ada di buku biru. Kali ini kita masuk pelajaran yang ke-17. Yang kita bahas pada pertemuan atau pelajaran ke-17 ini Surat Al-Baqarah ayat 104 sampai 112. Kita mulai dari ayat 104. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulun zurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Kita mulai, kata yang pertama, ya ayyuha, artinya wahai. Alladzina, orang-orang yang. Amanu, mereka beriman. Ciri pelaku mereka adalah waw sukun dan alif di belakang kata. Nah, kalau tiga kata kita gabung menjadi ya ayyuhalladzina amanu, artinya, wahai orang-orang yang beriman. La, janganlah. Taqulu, kalian mengatakan. Ciri pelaku kaliannya, huruf ta di depan dan waw sukun serta alif di belakang. Kata ini termasuk bentuk sedang, karena ciri pelakunya di depan. Ro'ina, ro'ina. Kalau kita gabung menjadi la taqulu ra'ina, artinya janganlah kalian mengatakan ra'ina. Wa dan qulu, katakanlah unzurna, unzurna. Kita gabung menjadi wa qulunzurna, artinya dan katakanlah unzurna. Wa dan isma'u, dengarkanlah. Dua kata kita gabung menjadi wasma'u, artinya dan dengarkanlah. Wa dan li bagi al-kafirin, orang-orang kafir. Lil kafirin tulisannya bersambung tapi sudah dua kata. Kalau tiga kata kita gabung menjadi walil kafirina, artinya dan bagi orang-orang kafir. Adzabun, siksa. Alimun, yang pedih. Dua kata kita gabung menjadi adzabun alim, artinya siksa yang pedih. Sekarang kita bahas tafsirnya. Apa makna dari ayat ini? Di awal ayat ini Allah menyeru orang-orang yang beriman dengan seruan yang mengandung larangan supaya mereka tidak mengatakan ro'ina kepada Nabi Muhammad tetapi diganti dengan unzurna. Allah melarang orang-orang yang beriman mengatakan ro'ina karena ini merupakan kata yang tidak baik dalam bahasa orang-orang Yahudi, artinya bodoh. Padahal dalam bahasa Arab artinya perhatikanlah kami. Maka ketika orang-orang yang beriman mengatakan ro'ina kepada Nabi, orang-orang Yahudi pun mengikuti perkataan itu dengan tujuan yang berbeda, yaitu mengejek Nabi Muhammad. Oleh sebab itulah Allah memerintahkan orang-orang yang beriman menggantinya dengan perkataan yang lain, yaitu unzurna, yang artinya sama dengan ro'ina.
Kemudian Allah suruh orang-orang yang beriman mendengarkan apa yang Nabi sampaikan. Dan bagi orang-orang kafir yang suka mengejek Nabi, siksa yang pedih. Begitulah orang-orang kafir, orang-orang Yahudi terutama, mencari celah untuk mengejek Nabi. Bahkan kata unzurna yang dalam bahasa Arab artinya perhatikanlah kami, diucapkan para sahabat kepada Nabi, ditiru oleh orang-orang Yahudi, tapi untuk mengejek Nabi. Jadi bahkan dari perkataan pun mereka terus berupaya untuk mengejek Nabi. Tetapi Allah katakan bahwa bagi orang-orang kafir, yaitu orang-orang Yahudi yang suka mengejek Nabi, mereka akan mendapat siksa yang pedih dari Allah. Sekarang kita masuk ayat yang ke-105 dari surat Al-Baqarah. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ay yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Pertama, tidak. Yawaddu, dia ingin. Jadi pelaku dia huruf ya di depan. Berarti kata yawaddu termasuk bentuk sedang karena ciri pelakunya di depan. Nah, kalau dua kata kita gabung menjadi ma yawaddu, artinya dia tidak ingin. Alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir. Ciri pelaku merekanya waw sukun dan alif di belakang kata. Nah, kalau ciri pelakunya di belakang kata, maka termasuk bentuk telah. Berbeda dengan ciri pelaku di depan dalam satu kata, menandakan kata itu bentuk sedang, sedangkan ciri pelaku di belakang menandakan bahwa kata itu termasuk bentuk telah. Seperti kafaru ini. Kalau dua kata kita gabung menjadi alladzina kafaru, artinya orang-orang yang kafir. Min, dari, ahli, al-kitabi, kitab. Nah, kalau tiga kata kita gabung menjadi min ahlil kitabi, artinya dari ahli kitab. Wa dan la, tidak, al-musyrikin, orang-orang musyrik. Tiga kata kita gabung menjadi walal musyrikina, artinya dan tidak orang-orang musyrik. An, untuk, yunazzala, dia diturunkan. Ciri pelaku dianya huruf ya di depan. Berarti ini kata bentuk sedang. Ciri pelakunya di depan. Ala, atas, kum, kalian. Alaikum, meskipun tulisannya bersambung tapi sudah dua kata. Nah, kalau empat kata kita gabung menjadi ayyunazzala alaikum, artinya untuk dia diturunkan atas kalian. Min, dari, khairin, kebaikan. Dua kata kita gabung menjadi min khairin, artinya dari kebaikan. Min, dari, Rabbi, Tuhan, kum, kalian. Jadi Rabbikum tulisannya bersambung tapi sudah dua kata. Nah, kalau tiga kata kita gabung menjadi mir Rabbikum, artinya dari Tuhan kalian. Wa, dan Allahu, Allah, yakhtassu, dia menentukan. Ciri dia pelakunya huruf ya di depan kata, dan kata ini termasuk bentuk sedang karena ciri pelakunya di depan. Nah, kalau kita gabung tiga kata menjadi wallahu yakhtassu, artinya dan Allah menentukan. Bi, dengan, rahmati, rahmat, hi-nya. Jadi bi rahmatihi itu tulisannya bersambung tapi sudah tiga kata.
Nah, kalau tiga kata ini kita gabung mengartikannya menjadi birahmatihi, artinya dengan rahmatnya. Man, orang yang, yasha'u, dia kehendaki. Ciri pelaku dianya huruf ya di depan kata, maka ini bentuk sedang. Kalau dua kata kita gabung menjadi may yasha'u, artinya orang yang dia kehendaki. Wa dan Allahu, Allah. Dua kata kita gabung menjadi wallahu, artinya dan Allah. Dzu, mempunyai, al-fadli, karunia, al-azim, yang besar. Nah, kalau tiga kata kita gabung menjadi dzul fadlil azim, artinya mempunyai karunia yang besar. Apa makna dari ayat ini? Orang-orang kafir, baik dari ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah, maupun orang-orang kafir dari orang-orang musyrik yang ada di Mekah, tidak ingin kebaikan dari Tuhan diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Kebaikan itu berupa wahyu Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Padahal Allah mempunyai hak untuk menentukan kepada siapa rahmatnya berupa kenabian dan petunjuk akan dia berikan. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Begitulah orang-orang kafir, baik ahli kitab Yahudi dan Nasrani maupun orang-orang kafir dari orang-orang musyrik yang ada di Mekah. Orang-orang kafir tidak ingin Tuhan Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang mukmin umat Nabi Muhammad. Mereka mau rahmat Allah diberikan kepada mereka. Padahal Allah yang punya hak untuk menentukan kepada siapa rahmatnya dia berikan. Termasuk kepada orang mukmin. Begitulah orang-orang kafir, mereka tidak ingin kebaikan, rahmat Allah berikan kepada orang-orang yang beriman di luar dari mereka. Sekarang kita lanjutkan ayat 106 dari surat Al-Baqarah. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Pertama, ma artinya apa saja. Nansakh, kami hapus. Ciri kami pelakunya nun di depan. Bentuk sedang karena ciri pelakunya di depan. Min dari, ayatin ayat. Kalau empat kata kita gabung menjadi manansakh min ayatin, artinya apa saja yang kami hapus dari ayat, atau nunsi, kami melupakan. Ciri kaminya nun di depan dan ini bentuk sedang. Ha-nya. Jadi nunsiha itu tulisannya bersambung tapi sudah dua kata. Nah, kalau tiga kata kita gabung menjadi au nunsiha, artinya atau kami melupakannya. Na'ti, kami datang. Ciri kaminya nun di depan dan ini bentuk sedang. Bi dengan khairin, yang lebih baik. Bi khairin tulisannya bersambung tapi sudah dua kata. Min dari, ha-nya. Minha tulisannya bersambung itu juga dua kata. Nah, kalau lima kata kita gabung menjadi na'ti bi khairim minha, artinya kami datangkan yang lebih baik darinya. Kata na'ti artinya kami datang. Kata bi artinya dengan.
Tetapi kalau sudah bersambung atau kita gabung mengartikannya, maka na'ti bi artinya kami datangkan. Ketika na'ti kita artikan kami datangkan, maka kata bi tidak diartikan lagi. Jadi sudah menjadi satu paket. Kemudian au atau misli serupa, ha-nya. Misliha tulisannya bersambung tapi sudah dua kata. Au misliha artinya atau serupa dengannya. A apakah? Lam tidak. Ta'lam kamu mengetahui. Ciri kamu sebagai pelakunya adalah huruf ta di depan kata. Dan ini bentuk sedang. Karena ciri pelakunya di depan. Nah, kalau tiga kata kita gabung menjadi alam ta'lam, artinya tidakkah kamu mengetahui? Anna sesungguhnya, Allaha Allah. Annallaha sesungguhnya Allah, ala atas, kulli segala, syai'in sesuatu, qadirun maha kuasa. Nah, kalau empat kata kita gabung menjadi ala kulli syai'in qadir, artinya maha kuasa atas segala sesuatu. Sekarang kita bahas tafsirnya. Apa makna dari ayat ini? Di dalam Al-Quran ada ayat yang mengandung hukum atau peraturan. Dan di antara ayat yang mengandung hukum itu, ada yang Allah hapus peraturannya dan Allah tidak berlakukan lagi. Sehingga manusia lupa kepada peraturan yang sudah dihapus itu. Allah menghapus peraturan dalam satu ayat. Tidak lain tujuannya untuk diganti dengan peraturan yang lebih baik. Atau paling tidak sama kebaikannya dengan peraturan sebelumnya. Dan pergantian peraturan itu menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk mengganti suatu peraturan dalam satu ayat. Jadi bukan ayatnya yang Allah hapus, melainkan peraturan dalam satu ayat yang Allah ganti di ayat yang lain. Inilah disebut dengan nasikh mansukh. Jadi ada peraturan dalam satu ayat yang diganti dengan peraturan di ayat yang lain. Karena Allah Maha tahu mana yang lebih baik dalam membuat aturan, menyesuaikan konteks dan situasinya. Itu menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa dalam menentukan sesuatu. Jadi bukan ayatnya yang dihapus dalam Al-Quran, tapi peraturan dalam satu ayat itu yang diganti dengan peraturan di ayat yang lain. Ayatnya tetap ada di dalam Al-Quran, tidak dihapus. Sekarang kita masuk ayat yang ke-107 dari surat Al-Baqarah. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Pertama A, apakah? Lam tidak. Ta'lam kamu mengetahui. Ciri pelaku kamu huruf ta di depan, dan ini bentuk sedang karena ciri pelakunya di depan. Nah, kalau tiga kata kita gabung menjadi alam ta'lam, artinya tidakkah kamu mengetahui? Anna sesungguhnya, Allaha Allah. Dua kata kita gabung menjadi annallaha sesungguhnya Allah, la milik, hu-nya. Jadi lahu tulisannya bersambung tapi sudah dua kata. Mulku kerajaan, as-samawati langit-langit. Nah, empat kata kita gabung menjadi
lahu mulkus samawati, artinya miliknya kerajaan langit-langit. Wa dan al-ardi, bumi. Dua kata kita gabung menjadi wal ardi, artinya dan bumi. Wa dan ma tidak, la bagi, kum kalian. Lakum tulisannya bersambung tapi sudah dua kata. Wa ma lakum, empat kata kita gabung, artinya dan tidak ada bagi kalian. Min dari, duni selain, Allahi Allah. Min dunillahi, tiga kata kita gabung menjadi dari selain Allah. Kemudian min artinya dari, waliyin pelindung. Nah, dua kata kita gabung menjadi miwaliyin, artinya dari pelindung. Wa dan la tidak, nasirin penolong. Tiga kata kita gabung menjadi wala nasirin, artinya dan tidak penolong. Sekarang kita bahas tafsirnya. Allah tegaskan lagi bahwa kerajaan langit dan bumi kepunyaannya. Oleh karena itulah Dia yang berkuasa untuk mengganti suatu peraturan dalam suatu ayat dengan peraturan yang lain di ayat yang lain pula. Hanya Allah yang bisa menjadi pelindung dan penolong bagi makhluk, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Karena memang Dia yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Sekarang kita masuk ayat ke-108 surat Al-Baqarah. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Pertama, apakah? Turiduna, kalian menghendaki. Ciri pelaku kaliannya huruf ta di depan dan waw sukun serta na di belakang. Berarti ini kata bentuk sedang, karena ciri pelakunya di depan. Dua kata kalau kita gabung menjadi am turiduna, apakah kalian menghendaki. An untuk, tas'alu kalian meminta. Ciri pelaku kaliannya huruf ta di depan dan waw sukun serta alif di belakang. Kata ini termasuk bentuk sedang. Ciri pelakunya di depan. Rasula, rasul, kum kalian. Jadi rasulakum tulisannya bersambung tapi sudah dua kata. Nah, kalau empat kata kita gabung menjadi antas alu rasulakum. Artinya untuk kalian meminta kepada Rasul kalian. Ka seperti, ma apa yang. Jadi kama itu tulisannya bersambung sebenarnya dua kata. Su'ila, dia diminta. Ciri pelaku dia harokat fathah di belakang. Berarti kata su'ila ini termasuk bentuk telah. Karena ciri pelakunya di belakang. Musa. Kalau kita gabung empat kata menjadi kama su'ila Musa. Artinya sebagaimana Musa diminta. Jadi dua kata ka dan ma kalau diartikan digabung maka artinya sebagaimana. Min dari, qablu sebelum. Nah, kalau dua kata kita gabung menjadi min qablu artinya dari sebelumnya, ditambah artinya sedikit supaya enak kedengarannya. Wa dan man barang siapa.
Dua kata kita gabung menjadi waman, artinya dan barang siapa. Yatabaddal, dia mengganti. Ciri pelaku dia, huruf ya di depan, berarti ini kata bentuk sedang, karena ciri pelakunya di depan. Al-kufra, kekafiran. Bi, dengan. Al-iman, keimanan. Bil iman, tulisannya bersambung tapi sudah dua kata. Nah, kalau empat kata kita gabung menjadi yatabaddalil kufra bil iman, artinya dia mengganti keimanan dengan kekafiran. Fa, maka. Kode, sungguh. Jadi fa kode tulisannya bersambung sudah dua kata. Dolla, dia tersesat. Ciri pelaku dia harokat fathah di akhir, berarti ini bentuk telah. Ciri pelakunya di belakang. Nah, kalau tiga kata kita gabung menjadi faqad dolla, artinya maka sungguh dia tersesat. Sawa'a, yang lurus. As-sabil, jalan. Nah, kalau dua kata kita gabung menjadi sawa as-sabil, artinya jalan yang lurus. Sekarang kita bahas tafsirnya. Orang-orang kafir Quraisy, umat Nabi Muhammad, baru mau beriman kalau Nabi memenuhi apa yang mereka minta. Mereka ingin agar Nabi menjadikan Bukit Sofa jadi emas. Permintaan yang mustahil dan mengada-ngada itu pernah juga diminta oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Bedanya, Bani Israel meminta kepada Nabi Musa agar Nabi Musa memperlihatkan Allah dengan nyata kepada mereka. Baru mereka mau beriman. Jadi sebenarnya lagunya orang-orang kafir sama saja sejak dari umat Nabi Musa sampai umat Nabi Muhammad. Mereka hanya mencari-cari alasan untuk tidak mau beriman. Dan orang-orang kafir yang lebih memilih kekafiran sesudah beriman atau mengakui kebenaran, berarti mereka telah sesat dari jalan yang lurus. Jadi begitulah orang-orang kafir selalu mencari-cari alasan untuk tidak beriman. Dengan cara salah satunya meminta permintaan yang sulit untuk dipenuhi. Termasuk umat Nabi Muhammad yang kafir meminta Nabi Muhammad menjadikan Bukit Sofa menjadi emas. Tentu ini permintaan yang mengada-ngada. Begitulah cara mereka untuk mencari-cari alasan supaya mereka bisa menghindar dari kewajiban beriman. Karena ketika Nabi tidak memenuhi keinginan mereka, mereka punya alasan untuk tidak beriman. Dan itu sudah dilakukan sejak umat Nabi Musa dulu, Bani Israel. Mereka meminta Nabi Musa memperlihatkan Allah dengan nyata, dengan terang kepada mereka. Tetapi permintaan mereka itu memang mengada-ngada sehingga Nabi Musa tidak penuhi. Bagi yang mau beriman silakan, bagi yang tidak mereka akan menerima konsekuensinya. Sekarang kita masuk ayat yang ke-109 surat Al-Baqarah. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadam min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Pertama, wadda, artinya dia ingin. Ciri dia, pelakunya, harokat fathah di akhir. Berarti kata wadda termasuk bentuk telah. Karena ciri pelakunya di belakang. Katsirun, banyak. Min, dari. Ahli. Al-kitabi, kitab. Kalau 5 kata kita gabung menjadi
wadda katsirum min ahlil kitabi, artinya banyak dari ahli kitab ingin. Lau, jikalau, yarudduna, mereka mengembalikan. Ciri pelaku merekanya huruf ya di depan dan waw sukun serta na di belakang. Berarti ini termasuk bentuk sedang. Ciri pelakunya di depan. Kum, kalian. Jadi yaruddunakum tulisannya bersambung, tapi sudah dua kata. Nah, kalau tiga kata kita gabung menjadi lau yaruddunakum, artinya jikalau mereka mengembalikan kalian. Min, dari, ba'di, sesudah, imani, keimanan, kum, kalian. Jadi imanikum tulisannya bersambung tetapi sudah dua kata. Kuffaron, kafir. Nah, kalau kita gabung 5 kata menjadi mim ba'di imanikum kuffaron, artinya dari sesudah keimanan kalian menjadi kafir. Hasadan, dengki, min, dari, indi, sisi, anfusi, diri-diri, him, mereka. Nah, jadi anfusihim tulisannya bersambung tetapi sudah dua kata. Kalau 5 kata kita gabung menjadi hasadam min indi anfusihim, artinya dengki dari sisi diri-diri mereka. Min, dari, ba'di, sesudah, ma, apa yang. 3 kata kalau kita gabung mim ba'di ma, artinya dari sesudah. Ma-nya sesudah kata ba'di nggak diartiin lagi. Tabayyana, dia jelas. Ciri dianya sebagai pelaku harokat fathah di akhir atau di belakang kata. Maka ini termasuk bentuk telah karena ciri pelakunya di belakang. La, bagi, hum, mereka. Lahum tulisannya bersambung sudah 2 kata. Al-haqqu, kebenaran. Nah, kalau 4 kata kita gabung menjadi tabayyana lahumul haqqu, artinya kebenaran jelas bagi mereka. Fa, maka, u'fu, maafkanlah. Nah, fa'fu itu tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Maka kalau kita gabung 2 kata menjadi fa'fu, artinya maka maafkanlah. Wa, dan isfahu, biarkanlah. 2 kata kita gabung menjadi wasfahu, artinya dan biarkanlah. Hatta, sehingga, ya'tiya, dia datang. Ciri pelaku dianya huruf ya di depan. Maka kata ini termasuk bentuk sedang karena ciri pelakunya di depan. Allahu, Allah, bi, dengan, amri, perintah. Nah, bi amri tulisannya bersambung 2 kata. Hi-nya. Kalau 6 kata kita gabung menjadi hatta ya'tiyallahu bi amrih. Artinya sehingga Allah mendatangkan perintahnya. Kata ya'tiya, dia datang, bertemu dengan kata bi, dengan, maka kalau digabung artinya menjadi dia mendatangkan. Tetapi kalau ke-6 kata kita gabung menjadi hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka artinya menjadi sehingga Allah mendatangkan perintahnya. Inna, sesungguhnya, Allaha, Allah. 2 kata kita gabung menjadi innallaha, artinya sesungguhnya Allah. Ala, atas, kulli, segala, syai'in, sesuatu,
Qadirun, maha kuasa. Nah, kalau 4 kata kita gabung menjadi ala kulli syai'in qadir, artinya maha kuasa atas segala sesuatu. Sekarang kita bahas maknanya atau tafsirnya. Kebanyakan ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, menginginkan agar kalian yang sudah beriman menjadi kafir lagi seperti mereka. Keinginan itu muncul karena dengki yang timbul dalam hati mereka setelah mengetahui bahwa Nabi Muhammad yang terpilih menjadi Rasul terakhir bukan dari golongan mereka. Namun Allah suruh orang-orang mukmin untuk memaafkan dan membiarkan mereka sampai datang perintah dari Allah untuk memerangi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu, termasuk memusnahkan mereka yang kafir. Jadi orang-orang kafir, ahli kitab, Yahudi dan Nasrani dulu zaman Nabi terus berusaha untuk mengajak para sahabat yang sudah masuk Islam, beriman mengikuti Nabi, kembali kepada ajaran mereka semula seperti ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Mereka terus berusaha untuk mengembalikan orang mukmin menjadi kafir seperti mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan? Allah suruh orang mukmin untuk memaafkan, membiarkan mereka. Sampai nanti Allah yang memerintahkan untuk memerangi mereka karena perbuatan mereka. Tetapi menunggu perintah dari Allah. Karena Allah Maha tahu kapan waktunya untuk memerangi mereka atas perbuatan mereka. Sekarang kita masuk ayat 110 dari surat Al-Baqarah. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Pertama, wa artinya dan. Aqimu, dirikanlah. As-salata, salat. Nah, 3 kata kita gabung menjadi wa aqimus salata, artinya dan dirikanlah salat. Wa dan atu, tunaikanlah. Az-zakata, zakat. 3 kata kita gabung menjadi wa atuz zakata, artinya dan tunaikanlah zakat. Wa dan ma, apa yang tuqaddimu, kalian kerjakan. Ciri kaliannya huruf ta di depan dan waw sukun serta alif di belakang. Berarti kata ini bentuk sedang karena ciri pelakunya di depan. Kalau 3 kata kita gabung menjadi wa ma tuqaddimu, artinya dan apa yang kalian kerjakan. Li, untuk, anfusi, diri-diri, kum, kalian. Jadi li anfusikum tulisannya bersambung tapi sudah 3 kata. Nah, kalau 3 kata ini kita gabung menjadi li anfusikum, artinya untuk diri-diri kalian, min, dari, khairin, kebaikan. 2 kata kita gabung menjadi min khairin, artinya dari kebaikan. Tajidu, kalian akan mendapatkan. Ciri pelaku kaliannya huruf ta di depan dan waw sukun serta alif di belakang. Berarti kata ini termasuk bentuk sedang karena ciri pelakunya di depan. Hu-nya, inda, di sisi, Allahi, Allah. Nah, kalau 4 kata kita gabung menjadi tajiduhu indallahi, artinya kalian akan mendapatkannya di sisi Allah. Inna, sesungguhnya, Allaha, Allah. 2 kata kita gabung menjadi innallaha, sesungguhnya Allah. Bi, dengan, ma, apa yang,
Nah, jadi bima itu tulisannya bersambung, tapi dua kata. Ta'maluna, kalian kerjakan, ciri kaliannya huruf ta di depan dan waw sukun serta na di belakang. Berarti ini kata termasuk bentuk sedang, karena ciri pelakunya di depan. Basirun, maha melihat. Nah, kalau 4 kata kita gabung menjadi bima ta'maluna basir, artinya maha melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Nah, sekarang kita bahas tafsirnya. Ketika belum datang perintah dari Allah untuk memerangi orang-orang kafir, maka Allah perintahkan orang-orang mukmin untuk mengerjakan kewajiban yang sudah ditetapkan terdahulu, yaitu mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan kebaikan apa saja yang orang-orang mukmin lakukan, termasuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka akan mendapatkan balasan pahala di sisinya. Dan pahala bagi seseorang tidak mungkin akan tertukar, karena Allah maha melihat apa yang hamba-hambanya kerjakan. Jadi ketika Allah belum perintahkan memerangi orang-orang kafir ahli kitab, maka yang dikerjakan oleh orang mukmin adalah yang sudah diperintahkan terlebih dahulu, yaitu mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Namun ketika nanti ada perintah datang dari Allah untuk memerangi orang-orang kafir, maka barulah orang mukmin melaksanakan perintah itu. Jadi ada waktunya Allah nanti perintahkan. Sekarang kita masuk ayat 111 dari surat Al-Baqarah. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Yang pertama, wa artinya dan. Qalu, mereka berkata. Nah, ciri pelaku mereka waw sukun dan alif di belakang kata. Artinya kata qalu ini termasuk kata bentuk telah, karena ciri pelakunya di belakang. Kalau dua kata kita gabung menjadi wa qalu, artinya dan mereka berkata. Lan tidak akan. Yadkhula, dia masuk. Ciri pelaku dianya huruf ya di depan. Maka kata yadkhula termasuk kata bentuk sedang, karena ciri pelakunya di depan. Al-jannata, surga. Nah, kalau tiga kata kita gabung menjadi la yadkhulal jannata, artinya dia tidak akan masuk surga. Illa, kecuali man, orang yang kana, dia adalah, ciri pelaku dia harokat fathah di belakang. Maka kata ini termasuk bentuk telah, karena ciri pelakunya di belakang. Hudan, Yahudi. Nah, kalau 4 kata kita gabung menjadi illa man kana hudan, artinya kecuali orang Yahudi. Atau nasoro, Nasrani. Dua kata kita gabung menjadi au nasoro atau Nasrani. Tilka, itu, amaniyu, angan-angan. Hum, mereka. Jadi amaniyuhum tulisannya bersambung tapi sudah dua kata. Nah, kalau tiga kata kita gabung menjadi tilka amaniyuhum, artinya itu angan-angan mereka. Kul, katakanlah, hatu, tunjukkanlah, burhana, bukti kebenaran, kum, kalian. Nah, burhanakum tulisannya bersambung tapi sudah dua kata. Kalau 4 kata kita gabung menjadi kul hatu burhanakum, artinya katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaran kalian. In, jika, kuntum, kalian adalah. Ciri pelaku kaliannya tum di belakang kata. Maka ini termasuk bentuk
telah, karena ciri pelakunya di belakang. Shodiqin, orang-orang yang benar. Nah, kalau 3 kata kita gabung menjadi in kuntum shodiqin, artinya jika kalian adalah orang-orang yang benar. Sekarang kita bahas tafsirnya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengklaim hanya mereka yang beragama Yahudi dan Nasrani yang bisa masuk surga. Klaim mereka itu hanya hayalan-hayalan mereka saja, kata Allah. Bahkan Allah suruh Nabi Muhammad menantang mereka dengan menunjukkan bukti atau dalil yang mereka punyai untuk menguatkan kebenaran pengakuan mereka. Jadi ketika orang Yahudi dan Nasrani mengklaim bahwa yang masuk surga cuma mereka, Allah suruh Nabi untuk menantang mereka, menunjukkan bukti atau dalil kalau memang benar klaim mereka seperti itu. Padahal kata Allah, klaim mereka seperti itu, bahwa yang masuk surga cuma mereka, itu hanya hayalan-hayalan mereka saja. Karena Allah tidak pernah mengatakan demikian. Sekarang kita masuk ayat 112, ayat terakhir dari pelajaran ke-17 ini. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Pertama, bala artinya tidak begitu. Man, barang siapa. Aslama, dia menyerahkan. Ciri pelaku dia harokat fathah di belakang kata, maka ini termasuk bentuk telah, karena ciri pelakunya di belakang kata. Wajha, diri, hu-nya. Jadi wajhahu tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Kalau 5 kata kita gabung, maka menjadi bala man aslama wajhahu, artinya tidak begitu. Barang siapa menyerahkan dirinya li kepada Allahi Allah. Nah, lillahi ini tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Kalau kita gabung 2 kata menjadi lillahi, artinya kepada Allah. Wa dan huwa, dia, muhsinun, orang yang berbuat baik. 3 kata kita gabung menjadi wa huwa muhsinun, artinya dan dia orang yang berbuat baik. Fa, maka, la, bagi, hu-nya. Jadi falahu tulisannya bersambung tapi sudah 3 kata. Kalau 3 kata ini kita gabung menjadi falahu, maka artinya maka baginya. Ajru, pahala, hu-nya. 2 kata kita gabung menjadi ajruhu, pahalanya, inda, di sisi, Rabbi, Tuhan, hi-nya. Jadi Rabbihi tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Nah, kalau 3 kata kita gabung menjadi inda Rabbihi, artinya di sisi Tuhannya. Wa dan la, tidak, khaufun, ketakutan. Ala, atas, him, mereka. Alaihim tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Nah, kalau 5 kata kita gabung menjadi wala khaufun alaihim, artinya dan tidak ada ketakutan atas mereka. Wa dan la, tidak, hum, mereka, yahzanun, mereka bersedih. Ciri pelaku merekanya huruf ya di depan dan waw sukun serta na di belakang.
Kata ini berarti termasuk bentuk sedang, karena ciri pelakunya di depan yaitu ya, meskipun ditambah waw sukun dan na di belakang. Kalau 4 kata kita gabung menjadi walahum yahzanun, maka artinya menjadi dan mereka tidak bersedih. Apa makna dari ayat ini? Allah tampik kebohongan mereka dan Dia memberi ketentuan siapa yang bisa memasuki surganya. Ketentuannya adalah siapapun dia, kalau menyerahkan diri kepada Allah, artinya beragama Islam sesuai dengan ajaran Nabi masing-masing pada zamannya, dan berbuat baik sesuai dengan syariat Nabi mereka masing-masing juga, maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka dalam menghadapi kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Dan mereka juga tidak bersedih meninggalkan kehidupan dunia karena akan mendapat ganti yang lebih baik di akhirat, yaitu surga. Jadi dari ayat ini kita bisa pahami bahwa semua umat Nabi, umat Rasul punya kesempatan yang sama untuk dapat pahala dan masuk surga. Tidak terbatas hanya orang Yahudi dan Nasrani. Allah memberikan syarat dan ketentuan siapa yang bisa masuk surganya, yaitu menyerahkan diri, mengikuti ajaran Nabi dan Rasul mereka masing-masing, sejak umat Nabi terdahulu sampai umat Nabi Muhammad. Syaratnya menyerahkan diri kepada Allah, artinya beragama Islam, dan dia berbuat baik. Perbuatan baik didasarkan dari syariat yang diajarkan oleh Nabi atau Rasul masing-masing. Itulah pelajaran kita pada kesempatan kali ini, pelajaran yang ke-17 dari metode 3-in-1. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.